Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ibu hamil di kota Palembang terpaksa berjalan kaki 1 km ke klinik persalinan karena mobilnya terjebak kemacetan. Ibadah sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Agung Palembang diikuti ribuan warga kota dan para pejabat. Kawanan gajah liar memasuki permukiman warga di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Warga ketakutan. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayowikramo, Palembang ini diikuti ribuan warga. Tampak hadir beribadah Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang. Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang serta sejumlah pejabat serta tokoh masyarakat Minggu pagi melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Palembang. Perayaan Idul Adha tahun ini mengambil tema pengorbanan dan cita kebangkitan peradaban Muslim. Adapun imam pada sholat Id adalah H.A. Tarmizi Muhaimin Al-Hafiz dan Kiai Haji Mal'an Abdullah sebagai khotib. Sejumlah hewan kurban yang diterima Yayasan Masjid Agung tahun ini lebih banyak dari sebelumnya, yaitu sebanyak 14 sapi dan 8 ekor kambing. Ya, tak hanya di Masjid Agung Palembang, kemeriahan perayaan Idul Adha juga tampak di kawasan Ketapati, Kota Palembang. Usai menunaikan sholat Id, warga bergotong royong melakukan proses penyembelihan hewan kurban. Menurunnya level PPKM di Kota Palembang membuat sejumlah aktivitas kembali berangsur normal, termasuk pada Hari Raya Idul Adha kali ini. Di Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, pada Hari Raya Idul Adha mendapatkan 2 ekor sapi dan 19 ekor kambing untuk dikurbankan. Ini sangat keras sekali dengan kepedulian kita kepada masyarakat, terutama mereka yang duafa. Apalagi kita sudah hampir 2 tahun ini penjumlahan korban agak berkurang karena pandemi. Apalagi di era sekarang juga ada namanya PMK. Tapi kita yakin ya, orang-orang kesehatan sudah mengatakan bahwa PMK ini tidak terlalu berbahaya, paling dia berbahayanya kepada sesama hewannya, tidak ada bahaya kepada manusia. Nah, kami mengimbau tentunya kepedulian ini terus meningkat. Penjumlahan korban tahun-tahun depan akan lebih baik lagi. Setelah proses penyembelihan, daging hewan kurban dibagikan untuk masyarakat sekitar. Bagi umat Muslim, berkurban merupakan salah satu bentuk keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Ratusan warga binaan di Rutan Kelas 1A Pakjo Palembang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid At-Taubah Minggu pagi. Usai sholat, para napi ini pun ikut melaksanakan kurban. 257 warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1A Pakjo Palembang bersama petugas rutan Minggu pagi melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid At-Taubah di dalam rutan. Meski berada di tembok rutan, mereka dengan khusyuk mengikuti jalannya sholat Id. Imam sekaligus khotib sholat Idul Adha adalah Ustadz Kiai Haji Umam Fajri. Dalam khotbahnya mengajak seluruh jamaah meneladani Nabi Ibrahim yang dikenal taat akan perintah Allah. Pada pelaksanaan sholat Id kali ini, seluruh warga binaan membaur menjadi satu, termasuk warga binaan kasus korupsi. Pagi hari ini kita telah melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha, ya, diikuti kurang lebih 257 orang. Yang mengikuti kegiatan ini semua warga binaan dari baik tipikor, pidana umum dan narkoba. Pelaksanaan tadi telah dilaksanakan jam 7 dan
penceramahnya dari luar, tidak semua ini penceramah Pak Ustadznya dari luar semua. Insya Allah kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Usai menggelar sholat Id, para warga binaan ini ikut melaksanakan kurban di dalam rutan. Mereka yang berkurban diantaranya mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dan putranya, mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin. Kedua tahanan kasus korupsi itu masing-masing berkurban 1 ekor sapi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kawanan gajah liar kembali memasuki permukiman warga di kawasan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemungkinan gajah-gajah mencari makanan karena kesulitan mencari makan di hutan. Warga panik dan berlarian saat melihat sekelompok gajah liar masuk ke kebun mereka di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Warga berusaha menghindari hewan berbadan besar itu dengan cara lari sejauh mungkin. Mereka khawatir akan menjadi sasaran dari sekelompok gajah-gajah liar tersebut. Sedikitnya 3 ekor gajah yang ke kebun warga dan merusak kebun. Tampaknya gajah-gajah ini ingin mencari makanan karena diduga sumber makanan hewan yang memiliki belalai ini sudah habis di habitatnya. Warga Desa Mukti Jaya dan Desa Nusakarta telah 2 hari ini resah karena gajah-gajah masuk ke pemukiman mereka. Warga bersama anggota TNI dan polisi terus berjaga-jaga. Ada beberapa sekumpulan atau sekelompok dari satwa liar, yaitu gajah, di mana satwa liar ini sudah mulai memasuki pemukiman dari warga dari Kecamatan Air Sugihan, di mana tepatnya ada desa di Mukti Jaya dan Desa Nusakarta, di mana kedua desa tersebut saat ini bersama masyarakat dan Babinsa sedang melakukan evakuasi terhadap binatang atau satwa liar ini sendiri. Belum diketahui pasti dari mana asal gajah-gajah masuk ke pemukiman penduduk. Warga berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk mengevakuasi hewan yang terancam punah ini dari pemukiman mereka. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.